Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmayanti, NIM 20200101041114. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita langsung saja ke bagian pertama, yaitu produksi. Pengertian produksi. Produksi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, yang dimaksud produksi adalah setiap kegiatan atau usaha untuk menghasilkan barang, sehingga jika tidak ada wujud barang yang dihasilkan, maka kegiatan itu tidak termasuk produksi. Sedangkan dalam arti luas, yang dimaksud dengan produksi adalah setiap kegiatan atau usaha untuk menciptakan atau meningkatkan nilai kegunaan suatu barang. Suatu barang dikatakan memiliki nilai kegunaan apabila barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan manusia. Tindakan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang dapat dilakukan dengan cara: 1. Kegiatan untuk menciptakan barang baru, misalnya kegiatan pertanian, perikanan, peternakan, dan pertambangan. Yang kedua, kegiatan dengan cara mengubah bentuk, sehingga barang tersebut meningkat kegunaannya. Misalnya, kayu diubah menjadi meja, kursi, lemari, dan sebagainya. Yang ketiga, kegiatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain yang memerlukan, sehingga barang tersebut kegunaannya meningkat. Misalnya, pasir di sungai dipindahkan ke kota untuk tempat pembangunan. Yang keempat, mengatur waktu penggunaan suatu barang. Misalnya, padi pada waktu panen harganya murah, kemudian disimpan dalam gudang dan pada saat musim penceklik padi tersebut dijual. Yang selanjutnya, kegiatan memindahkan hak milik sehingga kegunaannya meningkat, misalnya melalui perdagangan. Misalnya, sebuah cangkul dan sabit yang masih dimiliki oleh toko kegunaannya kurang. Setelah diberi dan menjadi milik petani, maka kegunaannya meningkat. Dan yang terakhir adalah kegiatan meningkatkan jasa. Misalnya, tingkatan yang dilakukan seorang dokter ketika sedang merawat pasien, seorang guru yang sedang mengajar murid-muridnya, kegiatan pembekalan, persewaan perkakas, perbankan, asuransi, dan sebagainya. Yang kedua, faktor-faktor produksi. Bagian A, sumber daya alam. Sumber daya alam dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu sumber daya alam dapat diperbaharui, yaitu kekayaan yang alam yang dapat diremajakan atau diusahakan kembali. Dan yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu kekayaan alam yang tidak dapat diremajakan atau diusahakan kembali. Apabila sumber daya alam tadi sudah habis, maka tidak dapat diusahakan kembali, sehingga pemakaiannya harus diperhitungkan benar-benar dengan tahap menjaga kebutuhan di masa yang akan datang dan tidak merugikan generasi yang akan datang. B. Sumber daya manusia. Yang dimaksud sumber daya manusia adalah kemampuan atau usaha manusia, baik yang berupa jasmani maupun rohani, yang digunakan untuk meningkatkan nilai guna suatu barang. Sumber daya manusia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tenaga kerja rohani dan tenaga kerja jasmani. Di lain pihak, tenaga kerja juga dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja yang tidak dapat terdidik dan tidak terlatih. C. Sumber daya moral. Sumber daya moral di sini adalah segala daya atau barang yang dihasilkan untuk dipakai menghasilkan barang atau jasa selanjutnya. Contohnya adalah uang, tanah, mesin-mesin, peralatan, kendaraan, gedung, dan sebagainya. D. Keterampilan pengusaha. Pengusaha adalah orang yang bertanggung jawab terhadap suatu usaha, berani mengambil inisiatif dan yang mengambil keputusan serta berani menanggung segala resiko. Tugas pengusaha adalah mengatur dan menentukan serta mengkombinasikan berbagai faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. B. Distribusi. 1. Pengertian distribusi. Distribusi adalah suatu kegiatan untuk menyalurkan atau memindahkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen.
Produsen adalah mereka yang menghasilkan barang atau jasa, sedangkan konsumen adalah mereka yang menggunakan atau memakai barang atau jasa. 2. Fungsi distribusi. Dengan demikian, fungsi distribusi adalah 1. Menyalurkan barang-barang dari produsen ke konsumen, dan yang kedua, membantu memperlancar pemasaran sehingga barang-barang yang dihasilkan produsen dapat segera terjual kepada konsumen. Yang ketiga, saluran distribusi. Menurut Vernon dan Jackson, pada tahun 1994, sebagaimana dikemukakan oleh Winata Putra, jenis saluran distribusi berdasarkan intensitasnya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, bentuk intensif, yaitu jenis saluran yang memanfaatkan banyak pedagang besar dan kecil. Yang kedua, bentuk selektif, yaitu jenis distribusi yang hanya memanfaatkan beberapa grosir dan sejumlah kecil pengecer. Yang ketiga, bentuk eksklusif, yaitu saluran distribusi yang hanya melibatkan satu perantara dan lingkungan masyarakat tertentu untuk menangani produk. Yang keempat, lembaga-lembaga distribusi. Adapun lembaga-lembaga distribusi adalah sebagai berikut. Yang bagian A, grosir. Yang dimaksud grosir adalah pedagang perantara yang membeli barang untuk dijual kembali, terutama kepada pengusaha lain, bukan kepada konsumen. Grosir berfungsi untuk mengumpulkan dan menyebarkan barang produksi. Grosir merupakan sumber pasokan yang penting bagi pengecer. B. Agen. Agen adalah pedagang perantara yang tidak membeli dan tidak memiliki barang yang mereka jual. Agen biasanya dibayar dengan suatu komisi berdasarkan volume penjualannya. Bagian C. Pedagang eceran. Pengecer adalah suatu pedagang yang membeli barang-barang dari produsen atau grosir kemudian menjualnya kepada konsumen. 5. Alat-alat distribusi. Untuk memperlancar pelaksanaan distribusi, diperlukan alat-alat, yaitu A. Alat pengangkut. Alat pengangkut berguna untuk memindahkan atau menyalurkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Alat pengangkut diperlukan guna memperlancar distribusi sehingga barang tersebut dapat sampai ke konsumsi tepat pada waktunya. B. Alat penyimpanan atau gudang. Gudang diperlukan untuk menyimpan barang yang belum terjual serta untuk menampung barang yang belum tersalurkan. Selain itu, gudang digunakan untuk menghimpun barang jadi yang siap untuk dijual atau bahan baku yang digunakan untuk proses produksi. C. Alat promosi. Promosi sangat penting dalam perdagangan, yaitu usaha untuk memperkenalkan barang-barang kepada masyarakat umum. Melalui promosi diharapkan masyarakat umum sebagai konsumen tertarik, sehingga konsumen ada minat untuk membeli. Cara yang dapat digunakan dalam promosi antara lain melalui iklan, reklame, selebaran, pameran, majalah, radio, televisi, dan sebagainya. Bagian C. Konsumsi. Pengertian konsumsi. Konsumsi adalah tindakan manusia untuk mengurangi atau menghabiskan guna suatu barang. Selama masih hidup, manusia memerlukan konsumsi, baik yang tinggal di daerah pedesaan maupun yang tinggal di perkotaan. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi orang melakukan konsumsi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya konsumsi seseorang, antara lain A. Tersedianya barang-barang yang dibutuhkan. Banyak sedikitnya barang yang akan dikonsumsi akan mempengaruhi konsumsi seseorang. Apabila barang yang tersedia jumlahnya sedikit, maka mereka akan berusaha mengurangi konsumsi. B. Harga barang. Tinggi rendahnya barang konsumsi akan mempengaruhi banyak sedikitnya konsumsi seseorang. Jika harga barang konsumsi tinggi, maka konsumsi akan berkurang, dan sebaliknya juga jika harga barang rendah, maka konsumsi mereka bertambah. C. Penghasilan atau pendapatan. Tinggi rendahnya penghasilan atau pendapatan seseorang akan mempengaruhi banyak sedikitnya konsumsi. Jika seseorang memiliki penghasilan tinggi, artinya orang tersebut memiliki daya beli yang banyak, sehingga mereka mampu membeli barang dan jumlah yang banyak sehingga konsumsi juga banyak. Sebaliknya,
Jika pendapatan seseorang rendah, artinya daya beli yang dimilikinya juga rendah dan barang yang dapat dibelinya juga sedikit, sehingga konsumsinya juga sedikit. 3. Nilai suatu barang. Nilai suatu barang adalah kemampuan suatu barang untuk ditukarkan dengan barang lain, serta kemampuan barang untuk dapat dipakai memenuhi kebutuhan. Suatu barang dikatakan mempunyai nilai apabila barang tersebut mempunyai kemampuan untuk dipakai atau dapat ditukarkan dengan barang atau jasa lain. Sehubungan dengan hal tersebut, maka nilai suatu barang dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Nilai tukar. Nilai tukar adalah kemampuan suatu barang untuk dapat ditukarkan dengan barang lain. 2. Nilai pakai. Nilai pakai adalah kemampuan suatu barang untuk dapat dipakai dalam rangka memenuhi atau memuaskan kebutuhan manusia. Selesai. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Sekian dan terima kasih.